Saya hamba Allah dari Aceh ingin bertanya Buya. Ceritanya ini ada suatu kelompok yang mengajak umat Buya untuk mengikuti dan percaya bahwa akhir zaman ini telah datang seorang pemimpin Islam di seluruh dunia, yaitu seorang khalifah. Dengan tanda-tanda yang mereka sebutkan diantaranya, satu, orang tersebut berkali-kali mimpi bertemu dengan Allah dan Rasulullah SAW. Kedua, sering dapat mimpi-mimpi yang seperti wahyu. Ketiga, sering mendapat isyarat-isyarat kejadian yang bakal terjadi dan nyatanya terjadi dan lain-lain. Pertanyaannya Buya, satu, apakah kita boleh percaya dengan hal demikian dan apa hukumnya? Kedua, apakah betul akan terjadi seperti itu, yakni adanya khalifah di akhir zaman? Ketiga, bagaimana menyikapi saudara-saudara kita yang sudah terpengaruh dan percaya, bahkan mengajak yang lain untuk mengikuti hal tersebut? Syukran Buya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di saat seseorang di dalam krisis ilmu, maka semua yang didengar akan menjadi ilmu. Seperti orang yang lagi hanyut, dia krisis pegangan, maka rumput pun akan dipegangi, nggak akan menyelamatkan dia. Sehingga mudahnya seorang hamba terombang-ambing dalam akidah adalah karena ilmu. Bagi orang yang sudah punya ilmu dan bekal ilmu akidah dengan benar, gak akan gampang terombang-ambing apalagi terpengaruh. Disebutkan masalah keimanan itu kayak bagaimana. Kita beriman, urusan iman kepada Allah, sifat-sifat Allah, sifat baginda, sifat Nabi dan seterusnya. Kemudian nanti masuk pembagian namanya adalah sam'iyat atau ghaibiyat, yang di dalamnya ada tentang tanda-tanda kiamat tiba. Sudah sangat jelas kalau orang belajar itu semuanya, tanda-tanda kiamat. Di antara tanda-tanda kiamat adalah adanya Sayyidina Isa alaihissalam, yang bersamaan dengan juga datangnya Imam Mahdi. Dalam akidah ahli sunnah, kita tidak bicara dengan akidah lain. Hanya memang masalah Imam Mahdi ada mengingkari, karena memang itu adalah disebutkan dalam riwayat-riwayat hadis yang banyak. Sebagian mengatakan derajat tawatur, yang mengingkari Imam Mahdi adalah tidak sampai derajat kafir, akan tetapi yang mengimani adalah benar, karena kita hadisnya banyak. Kita ahli sunnah wal jamaah mengimani adanya kisah Imam Mahdi. Dan itu nanti asratus sa'ah bersama ada kisah bagaimana Ya'juj wa Ma'juj, itu beriringan semuanya. Dan tanda-tanda kiamat itu disebutkan untuk kita imani agar kita siap untuk menghadapi setelah kehidupan di dunia ini. Bukan kerjaan kita untuk menanti Mahdi, Imam Mahdi. Sudahlah, yang penting kita belajar istiqomah dengan keimanan, dengan amal yang baik. Kalau Imam Mahdi datang, kita akan jadi pasukannya langsung. Nah ini. Maka kisah-kisah begitu nggak masuk dalam pembahasan akidah kita, nggak ada. Nggak ada kisah-kisah semacam itu. Sebab semuanya ini kalau kita harus mengimani kan harus ada dasarnya, karena masalah keimanan. Ghaibiyat, sesuatu yang belum terjadi diceritakan oleh seorang ustadz, dasarnya dari mana? Kisah tentang asyratus sa'ah yang kubro, tanda-tanda kiamat yang besar itu kan disebutkan antara 10 sampai 13 dan seterusnya. Itu ada, dan itu nggak ada kisah itu. Tentang matahari terbit dari barat, kemudian tentang adanya Tukhon, tentang adanya Dabah, tentang adanya Sayyidina Isa, turunnya Sayyidina Isa, Ya'juj wa Ma'juj, kemudian dia Imam Mahdi. Biarpun ini dalam Imam Mahdi ada khilaf, tapi kita mempercaya karena ada dalilnya. Kemudian juga yang lainnya, nggak ada kisah-kisah begitu itu. Nah ini, kemudian setelah itu ada yang mengklaim dirinya, akulah khalifahnya dan sebagainya. Loh, kalau ada hari ini orang mengaku sebagai khalifah, kalau memang benar dengan kriterianya dan dia benar, akinya benar, ya boleh kita percaya. Cuman siapa dia itu? Kita jangan mengajak orang hanya menghibur diri lah sehingga menjadi malas berjuang, hanya nunggu-nunggu tok. Kita berjuang sudah hari ini. Berjuang dengan cara berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan, kelembutan, keindahan. Jadi berita-berita gitu nggak masuk. Kalau kita belajar ilmu akidah dan kita tahu asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat akan tiba, ya oh nggak ada gitu semuanya. Nggak usahlah kita membuat cerita-cerita, apalagi sampai menghubung-hubungkan dengan kisah mimpi ketemu Allah, mimpi ketemu Rasulullah. Semua orang juga bisa ngaku-ngaku begitu. Jadi nggak ada hal-hal yang berita-berita yang sifatnya seperti itu. Secara umum ada, akan tapi ada rentetannya. Sehingga kapan hari kiamat kubra itu akan tiba? Nanti akan datang.
Nggak usah kita menunggu itu. Kadang sebelum kiamat kubro tiba, kiamat pribadi sudah datang mati kok. Itu apa? Yaitu kita beriman bahasanya ada nanti hari kiamat akan dihancurkan semesta ini. Kita percaya itu semuanya, yakin. Tujuannya apa? Keyakinan itu untuk membangun diri kita agar iman kita semakin kuat, amal kita semakin baik. Bukan kerjanya nunggu keliling dunia mencari Imam Mahdi. Ini apa? Imam Mahdi akan datang nanti. Bersama itu juga lihat tentram damai dunia ini sudah. Otomatis bersama Imam Mahdi. Ada sebagian mengatakan kita harus menampakkan diri Nabi. Kalau ingin menampakkan diri kita, menyiapkan diri kita untuk menyambut Imam Mahdi, sudahlah ikuti sunnah Nabi, ikuti ajaran baginda Nabi, ikuti akidah yang diajarkan oleh para ulama kita. Itu artinya kita menyiapkan diri kita untuk menjadi, karena Imam Mahdi akidahnya pasti benar. Kalau kita benar langsung satu barisan dengan Imam Mahdi. Kalau nyeleweng nggak bisa dengan Imam Mahdi. Baik. Jadi itu tidak masuk dalam pembahasan-bahasan seperti ini. Kita tidak, kita juga tidak tahu. Maksudnya kita detail pengakuannya kita tidak tahu. Kita tidak menafikan itu semua. Cuman begitulah kita kasih rambu-rambu. Kita bila belajar akidah. Maka di antara kelemahan kita adalah mempelajari akidah. Selama ini kita hanya memahami sifat-sifat Allah. Asratus sa'ah perlu kita. Asratus sa'ah tanda-tanda kiamat. Sebab dalam hadis Jibril itu adalah di samping yang pertama adalah apa? Pertama adalah kita iman. Jibril bertanya tentang iman, tentang Islam, tentang iman, ihsan. Ini arkanuddin ada 3. Kemudian setelah itu apa? Untuk menyempurnakan 3 ini maka harus namanya asratus sa'ah. Tentang kiamat. Memahami tentang tanda-tanda kiamat itu penting agar apa? Semakin waspada kita. Sehingga ada asratus sa'ah al-kubra dalam hadis yang lain yang harus kita yakini karena disebutkan dalam Al-Qur'an. Seperti Ya'juj wa Ma'juj dan yang lain itu nanti sudah dekat kiamat. Kemudian nanti di saat dahsyatnya kiamat itu tiba, ahli iman nggak akan menemui itu semuanya. Karena Allah akan kirim angin sejuk, akan masuk ke rumah-rumah ahli iman, kemudian mati semuanya. Kita akan maka yang perlu kita jaga iman kita, jangan aneh-aneh. Iman kita jaga, kita benar-benar. Nanti di saat kiamat tiba, dengan yang katanya, oh berguncang dunia, semuanya itu tidak akan ditemui oleh ahli iman. Kenapa? Sudah Allah cabut lebih dahulu. Allah sayang kepada hamba-hamba yang beriman. Selesai. Nah ini. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah jaga iman kita, jaga akidah kita, akidah yang benar. Agar kita ahlu sunnati wal jamaati yang jelas. Jangan sampai kita ini gampang terbedaya, tertipu dengan informasi. Kadang-kadang itu memang kebatilan disambung-sambung dengan kebenaran. Sehingga nanti ada yang ngaku Imam Mahdi. Karena memang ada Imam Mahdi. Nah, ini kan beberapa waktu ada ngaku Imam Mahdi keluar di sana. Memang sudah nggak ada. Ada ini. Di saat orang, memang biasanya begini, di saat orang betul dalam kebimbangan itu biasanya menjadikan petunjuk apa saja. Karena kekosongan kita tentang ilmu, iman, dan seterusnya, sehingga dengar berita gitu langsung ke bawah. Lalu bagaimana kalau kita menyikapi orang-orang yang ke bawah dengan hal-hal demikian itu? Ya kita jelaskan dengan seperti ini, pemahaman akidah. Maka ini kita punya proyek kecil-kecilan maksudnya, untuk mengembalikan orang pada pemahaman yang mudah tentang akidah ya. Kita menghadirkan tentang akidah. Akidah kita mengenal sifat-sifat Allah, ini adalah satu buku. Kemudian kita mengenal tentang al-ghaibiyat. Sehingga setelah itu jangan dibawa-bawa dalam keimanan, karena sudah jelas para ulama ghaibiyat, sam'iyat, hal-hal yang harus kita percaya tentang asratus sa'ah dan seterusnya. Kita rinci, setelah itu mudah kita mengukur. Oh, itu enggak disebutkan sudah. Seperti itu. Semoga Allah SWT menjaga iman kita. Tidak usah gampang terpesona terbawa. Kita punya guru yang punya sanad. Itu saja yang kita pegangi. Guru kita selesai. Wallahu a'lam bishawab.